Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Indah Rindiani, Dinda Cikal, dan Deva Putra yang akan menjelaskan mengenai uji ANOVA. Pengertian ANOVA. ANOVA merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. ANOVA dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat ataupun efek dari adanya faktor. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Langkah uji ANOVA pada SPSS bukan pengecekan apakah data yang sudah kita pakai ini sudah berdistribusi dengan normal atau belum. Yang pertama yaitu kita buka SPSS-nya, lalu kita masukkan datanya, kemudian kita klik data view, klik analyze, klik descriptive statistik, kemudian klik explore. Selanjutnya akan muncul seperti gambar di samping. Nah, yang kita lakukan adalah masukkan variabel berat badan pada dependent list atau masukkan variabel numerik yang akan kita cek apakah datanya sudah berdistribusi dengan normal atau belum. Kemudian kita klik kolom statistik, kemudian kita harus memastikan bahwa confidence interval formiannya sudah sebesar 95%. Kalau sudah, kita bisa klik continue, kemudian harus kita klik plots, dan kita centang bagian normality plots with test, bagian histogram, stem and left, lalu kita klik continue. Nantinya akan muncul output seperti gambar di samping. Data akan dikatakan normal apabila nilai signifikansinya bernilai lebih dari 0,05. Di sini kita akan mengecek nilai signifikansi berat badan pada bagian tabel Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan sampel kurang dari 50. Ada juga beberapa sumber yang menyebutkan sampel yang kurang dari 30 menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, kita lihat di bagian Shapiro-Wilk dari berat badan, nilai signifikansinya adalah 0,909, yang mana dapat dikatakan bahwa hal ini lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Sebelum kita lanjut ke uji ANOVA selanjutnya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah data bersifat homogen atau apakah data memiliki variansi yang sama. Pertama, kita klik data view, kemudian klik analyze, klik compare means, dan klik one way ANOVA. Selanjutnya, masukkan variabel berat badan ke dependent list dan variabel sosial ekonomi ke vector list. Setelah itu, kita klik option, kemudian klik lagi descriptive and homogeneity of variance, kemudian klik continue. Nantinya akan muncul output seperti gambar di samping. Kita dapat tahu bahwa mean atau rata-rata dari berat badan bayi sosek rendah adalah 2,620 gram, berat badan bayi sosek menengah adalah 3,120 gram, dan berat badan bayi sosek tinggi adalah 3,280 gram. Selanjutnya kita cek apakah data tersebut bersifat homogen atau memiliki variansi yang sama. Kita dapat lihat di nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka varians antar kelompoknya sama atau dengan kata lain data bersifat homogen. Di sini kita lihat bahwa signifikansi dari data adalah 0,213 yang mana dia lebih dari 0,05, maka data bersifat homogen. Karena data sudah terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan ke uji ANOVA. Sebelumnya, kita membuat terlebih dahulu hipotesis 0 dan hipotesis A. Adapun hipotesis 0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi saat lahir antara kelompok sosek rendah, menengah, dan tinggi. Sedangkan hipotesis A-nya yaitu ada perbedaan rata-rata berat badan bayi saat lahir pada kelompok sosial ekonomi rendah, menengah, dan tinggi.
Dari data berikut diperoleh bahwa nilai ANOVA F sama dengan 21,447 dengan p-value sama dengan 0,000. Nah, dalam keadaan ini boleh juga ditulis p-value-nya yaitu p-value kurang dari 0,001. Nah, dengan menggunakan alpha 0,05, di sini H0 ditolak karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata berat badan bayi dari ketiga kelompok sosial ekonomi tersebut. Nah, tapi kita belum tahu nih kelompok mana aja yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkannya pada uji Bonferroni. Untuk mengetahui kelompok mana saja yang terdapat perbedaan, kita bisa klik kembali data view, kemudian klik compare means, dan kita klik one way ANOVA. Setelah itu kita klik post hoc, kemudian klik Bonferroni, klik continue, lalu OK. Setelah dilakukan uji ANOVA menggunakan post hoc test, dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Yang pertama, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kita dapat menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna. Apabila signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05, kita dapat menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Pada output ini kita juga dapat mengetahui nih mana saja sih kelompok yang memiliki perbedaan. Mungkin kita mulai terlebih dahulu dari rata-rata berat badan bayi, sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi menengah. Di situ bisa kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,01 atau kurang dari 0,05, yang mana artinya adalah terdapat perbedaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi menengah. Oke, selanjutnya kita bisa lihat rata-rata berat badan bayi di tingkat sosial ekonomi rendah dengan rata-rata berat badan bayi di tingkat sosial ekonomi tinggi. Itu nilai signifikansinya adalah 0,00 atau kurang dari 0,05. Sehingga kita dapat menyimpulkan ya bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat sosial ekonomi rendah dengan tingkat sosial ekonomi tinggi. Nah, begitu seterusnya kita cek, kita lihat nilai signifikansinya. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, ada perbedaan rata-rata berat badan bayi antara sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi menengah. Kemudian yang kedua, ada perbedaan rata-rata berat badan bayi dari sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi tinggi. Dan yang ketiga, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan bayi dari sosial ekonomi menengah dan sosial ekonomi tinggi. Nah, atau bisa lebih gampangnya teman-teman bisa lihat nih. Di sini kan ada tanda bintang pada mean difference. Nah, kalau misalkan ada tanda bintang, teman-teman bisa langsung lihat aja, oh berarti terdapat perbedaan yang bermakna pada alfa 0,05 yang ditandai dengan tanda bintang. Cara menyajikan hasil analisis uji ANOVA. Tabel distribusi nilai rata-rata berat badan bayi menurut sosial ekonomi. Di sini terdapat variabel sosial ekonomi dengan tingkatan rendah, menengah, dan tinggi. Masing-masing berjumlah rendah itu ada 10, menengah itu ada 5, dan tinggi itu ada 5. Pada hasil di atas terlihat bahwa rata-rata berat badan bayi meningkat sesuai dengan peningkatan status sosial ekonomi pula. Hasil uji ANOVA memperlihatkan bahwa adanya perbedaan karena di sini p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, di mana alfanya itu 0,05. Jadi dapat disimpulkan adanya perbedaan pada rata-rata berat badan bayi menurut tingkat sosial ekonomi. Tabel signifikansi perbedaan rata-rata berat badan bayi menurut sosial ekonomi. Yang pertama, pendidikan rendah menengah dengan p-value 0,001 dapat disimpulkan berbeda bermakna. Lalu rendah tinggi, p-value-nya 0,000 dapat disimpulkan berbeda bermakna. Lalu yang terakhir ada menengah tinggi dengan p-value 0,681 dapat disimpulkan tidak ada perbedaan bermakna. Di sini
Tidak ada perbedaan bermakna karena P value-nya itu lebih besar dari alfa, di mana alfanya itu 0,05. Jadi dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata berat badan bayi antara sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi menengah, sosial ekonomi rendah dengan sosial ekonomi tinggi. Lalu tidak adanya perbedaan pada sosial ekonomi menengah dengan sosial ekonomi tinggi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dipelajari dan dipahami dengan baik.